ilmu itu adalah cahaya. Jadi antara kegelapan dan cahaya itu tidak akan bisa berkumpul. Sementara untuk guru ini mendidik roh. Bagaimana rohnya menjadi baik, dan jiwanya menjadi jiwa yang baik, jiwa yang suci, dan jiwa ini nanti yang abadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situlah letak kenapa guru lebih utama daripada orang tua. Santri Goblok yo, santri gila, santri Goblok rocks. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi rumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi utawi iki iku martelake pira-pira tata kramane wong kang belajar atau murid. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tata krama atau akhlaknya seorang guru yang harus memiliki seorang guru, seorang pendidik. Di bab berikutnya kita bicarakan tentang tata krama atau adabnya seorang murid. Ilmu ta'alimi iku kedue wong kang belajar adabun utawi pira-pira tata krama. Fi nafsin dalem awak dhewe ne muta'alim murid wa adabun lan tata krama ka adab ma ustadihi sertane gurune muta'alim murid. Wa adabun lan adab ma ikhwanihi sertane koncone muta'alim sane guru. Jadi seorang murid itu ada akhlak-akhlak yang perlu diperhatikan, ada tata krama, perilaku yang diperhatikan, baik yang berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan gurunya, berhubungan dengan teman-temannya. Itu ada akhlak-akhlaknya tersendiri. Ya, seorang murid artinya bagaimana dirinya ini, ya, saya di seorang murid harus bagaimana. Nah, kemudian kepada guru, akhlak saya kepada seorang guru itu bagaimana, akhlak saya pada teman-teman sesama muridnya itu seperti apa. Nah, amma adabuh anapun utawi pira-pira tata kramane murid fi nafsi ing dalem awak dhewe ne murid wong kang belajar ya muta'alim fa katsiratun mongko iku akeh minha iku setengah saking katsirah tarkul ujbi utawi ninggal ujub ya ninggal ujub wa minha lan iku setengah saking katsirah atau adab sing akeh mang atawa utawi andap asor wasit kulan temen liyakuna supaya ana sapa muta'alim mahbuban iku kang den demeni mausuqan kang den percaya apa biklawan muta'alim. Di antara akhlak-akhlaknya atau akhlak perilaku yang harus dimiliki seorang muta'alim penuntut ilmu adalah yang berhubungan dengan dirinya adalah meninggal sifat ujub. Ujub itu membanggakan dirinya. Oh, aku. Nanti kenapa? Sifat ujub ini nanti bisa menutup dirinya. Kalau dirinya sudah merasa mampu, ya membanggakan dirinya sebelum dia belajar, maka dia mungkin akan malas dalam belajar, ya dalam belajar karena sudah merasa sudah bisa. Atau mungkin ada timbul meremehkan ketika sudah ujub. Nah, yang berikut adalah tawadhu, adab asor, tidak boleh sombong. Tawadhu harus tawadhu, adab asor. Sama mau kok guru ini menerangkan. Dan itu sudah pernah mungkin ya ketahuan untuk dengarkan saja. Oke, terus wah tahu pak, jangan sudah pernah pak, diam bahwa untuk ada pasor ya. Dan teman jujur ya, jujur seorang murid itu harus bersifatan jujur supaya dia bisa dicintai oleh teman-temannya, oleh gurunya, ya juga bisa dipercaya. Wa minala ku setengah kathirah ayakuna yentono supaya muta'alim wa qurani ku wong kang anteng fi misyatihi ing dalam tingkah lumagune muta'alim wa dan tur kang ngremake torfau ing peningale muta'alim anin naudori sangking ningali ilal muharramati maring pira-pira barang kang den haramake wa ayakuna la yentono supaya muta'alim aminane ku wong kang kena dipercaya alama ing atase perkara utia kang den paringake apa mau ing muta'alim minal ilmi sanging ilmu fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'alim bi ghairi ma kelawan liyane perkara ya'rifu kang weruh sapa muta'alim ing ma. Ya, seorang murid itu harusnya orang yang tenang, curame asrek dhewe, tenang, tidak banyak tingkah pola ya ketika belajar gak tenang.
Ya, bahwa zantarwana tidak muharramat, kemudian menjaga pandangan matanya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya, di perkara yang maksiatan itu pernah diibaratkan seperti kegelapan. Ya, sedangkan ilmu itu adalah cahaya. Jadi antara kegelapan dan cahaya itu tidak akan bisa berkumpul. Itu ada cerita bahwa Imam Syafi'i, nah itu pernah satu ketika jalan dia melihat sebuah kemaksiatan, itu ada perempuan membuka betisnya, ya beliau tahu. Ternyata setelah itu beliau sulit menghafalkan dan bilang kepada gurunya Kiai Waqi' syakautu ila isu akhti itu wa arsyadani ila tarkil ma'asyi fa inna ilma nurun wa nurul la yuhdalil asyi. Ya, jadi Imam Syafi'i pernah kemudian bilang kepada Kiai Waqi', kok ngapalno angel? Nah, Kiai Waqi' mengatakan, ya tinggalkanlah kemaksiatan karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahayanya Allah, cahaya ini tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Wa yakuna, ya seorang murid itu harus orang yang dapat dipercaya, ya dapat dipercaya atas apa yang telah diberikan oleh guru kepadanya. Apa itu ilmu? Saya percaya bahwa ilmu itu nanti diamalkan, juga kalau memang ada kesempatan ya disampaikan pada yang lain agar ilmu itu bermanfaat. Ya. Wa ma adabuhu lana utawi pira-pira adabi tata kramane murid ma'al ustadi sertane gurune muta'alim famindah mangke setengah saking adab ayat akidah utawa yen to nekotake sapa muta'alim anna fadlahu satune kautamaane guru na ustad akbar luwih gedhe min fadli walidayhi saking kautamane wong tuwa lorone murid alaihi ngatasé ustad. Lianna ukrana saat temene ustad yurabiku didik to ngedeng-ngedeng so ustad rohau ing rohid muta'alim. Ya. Wa min halane ku setengah saking adab ma ustad imam al khudu tapi adab asar ama mau dalam ngarepe ustad wal jurusan lungguh fi darsihi ing dalam mulangi ustad bil adab kelawan tata krama wa husnil iswa'i lan bagus nengklengake ilama maring perkara yaqulu kang dawuh sapa ustad ing wa min halane ku setengah saking adab murid namanya guru tarkul mizahi utawi ninggal guyonan wala yam dakhalin ora ngelem muji sapa muta'alim ghairu ing liyane ustad minal ulama sing pira-pira ulama ya hadratihi ing dalem kersane ustad imam wa khafa ta'yafahma krana wedi yen to maham al ustadu sapa ustad muta'alim annau ing setune ustadi yadummu annau setune muta'alim yadummu iku modho membandingkan modho sapa muta'alim ing ustad. Wa minalan iku setengah sangking adab alaya sudah utawi yen to ora nyedahu ing muta'alim al khaya apa isin ani soali sangking takon amma sang perkara layar kang ora weruh sapa muta'alim ing ma. Nah, adab atau akhlak yang harus dimiliki seorang murid yang berhubungan dengan gurunya adalah dia tidak boleh memiliki keyakinan ya, bahwa dirinya dia harus memiliki keyakinan. Seorang murid itu harus memiliki keyakinan bahwa keutamaan guru itu lebih agung, lebih besar dibanding keutamaan kedua orang tuanya. Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena guru, ustadz itu adalah yang mendidik rohnya, yang mendidik jiwanya. Dan kita sering mendengar sebuah terangan bahwa orang tua itu ada tiga, yang melahirkan, yang mengajar, ada guru, dan yang menikahkan kita. Yang terutama itu adalah guru. Kenapa? Kalau orang tua itu mengurusi jasmani, makan, minum, atau merawat jasmani. Ya, anggota luar. Gitu. Dan anggota luar ini nanti setelah meninggal, dia akan hancur dimakan cacing, dimakan belatung. Sementara untuk guru, ini mendidik roh. Bagaimana rohnya menjadi baik, jiwanya menjadi jiwa yang baik, jiwa yang suci, dan jiwa ini nanti yang abadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situlah letak kenapa guru lebih utama daripada orang tua.
meskipun ya sama-sama utama, tapi guru itu lebih utama karena guru itu mendidik roh, mendidik jiwa, dan jiwa ini nanti yang acuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasmani dohir ini nanti akan hancur ketika kita sudah meninggal. Dan akhlaknya lagi, yaitu adalah harus andap asa, merendahkan dirinya. Seorang murid merendahkan dirinya, jadi seorang murid harus merendahkan dirinya di depan gurunya. Nah, ketika duduk belajar depan gurunya harus dengan tata krama yang baik, perilaku yang baik, mendengarkan dengan seksama, ya, makan dengan seksama. Tidak boleh ketika belajar si murid ini kemudian bercanda sendiri, guyon sendiri, ya, rame sendiri, harus didengarkan. Apa yang disampaikan oleh guru harus didengarkan. Kemudian seorang murid itu seyogyanya janganlah memuji guru yang lain atau mungkin kiai yang lain di hadapan gurunya tadi. Kenapa? Karena dikhawatirkan sang guru ini nanti akan memiliki pemahaman bahwa engkau membandingkan antara gurumu dengan orang lain tersebut, yang mana engkau anggap orang lain tersebut utama daripada guru. Paham ya? Jadi gini, sama kita pada depan guru kita mengatakan, ya guru nek ngulang bau enak, kalau mengajarkan enak, mudah dipaham, mas. Saya kalau diajarkan oleh guru itu, mas, nggak pernah ngantuk, pasti langsung paham. Ini khawatirkan nanti si guru yang kamu ajak bicara itu, dia kan terus merasa punya pemahaman, berarti aku nggak ngaji, ngajar gak enak. Berarti aku lebih lebih gak bisa memahamankan. Cek loh pemahaman guru yang itu nggak boleh ya. Jadi ketika di depan guru, gurunya jangan memuji-muji guru yang lain atau mungkin ustadz yang lain lah di depan guru kita. Ya, kemudian seorang murid janganlah dia itu malu ketika diterangkan oleh gurunya ada yang belum paham, ditanyakan. Tapi dengan cara yang baik, dengan ngacung apa ya? Ngacung, saya mau bertanya gitu, ya, yang baik, tidak langsung menyela atau tidak langsung memotong keterangan guru. Tapi setelah diterangkan, ditanyakan. Wa madabu ma ikhwanihi, lan anapun utawi pira-pira tata kramane muta'alim ma ikhwanihi serta ni pira-pira kancane muta'alim, faminha mongko iku setengah sing adab ikhtiramuhum utawi mulyaake ikhwan wa tarku ikhtiqari wahidin lan ninggal ngino-ngino wong suci minum saking ikhwan. Wa tarku istilah ilan ninggal kumaluhur atau gumedi merasa lebih alaihim ing atase ikhwan. Wa min halin setengah sing adab ala yaskhara yen to ora geguy. Ya, geguy. Sapa muta'alim tibadil fahmi kelawan kendone kefahaman minum sang ikhwan. Wa la yafraha yen to ora bungah sapa muta'alim idza wabbaha nalikane meleh-melehake al ustadz sapa ustad badul qasirina ing setengah pira-pira wong kang kendho atau cepet akale. Fa inna dzalika mongko sane mongko sakhar imam merendahkan tadi asbabul bagdi iku dadi sebabe bendu wal adawati lan permusuhan. Akhlaknya seorang murid pada temannya adalah memuliakan temannya, tidak boleh menghina-hina temannya, tidak boleh merasa tinggi, sombong temannya, dan jangan menghina kalau mungkin ada temannya yang lemah dalam segi pemahaman. Nah, dalam segi pemahaman tidak boleh dihina-hina, bantu ya, supaya si teman tadi itu bisa lebih paham atau mudah memahami dalam pelajaran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.